Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, pada pagi yang cerah ini, Pak Hari di sini berdiri di hadapan kalian akan mempraktekkan, ya, Pak Hari melaksanakan ujian kinerja dengan nomor peserta PPG yaitu 351-695-0000890 dengan NIM PPG yaitu 0605092217. Mari belajar pada pagi hari ini. Kita buka dengan bacaan Al-Fatihah dan mengaji. Mudah-mudahan belajar pada pagi hari ini diiringi ridha Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya mu'minina amin ya rabbal alamin. Tuliskan Al-Quran diangkat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu katsira wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atraf wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa sebelum belajar, tangan diangkat. Raditu billahi rabban ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Mohon anak-anak, sekarang kalian melihat ke papan tulis materi pada pagi hari ini. Kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, pasti kalian semuanya kenal Nabi kalian. Siapa namanya Nabi kalian? Nabi Muhammad. Jangan hanya Nabi Muhammad saja, ditambahi dengan mendoakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya mendoakan Sallallahu, semoga Allah memberi rahmat dan salam alaihi, kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau menyebut nama Nabi ditambahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita semuanya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di mana? Jangan Mekah. Mekah itu nama apa? Kota Mekah. Anak-anak, kisah. Apa artinya kisah? Cerita. 100 untuk Ananda Kiren. Keteladanan. Apa artinya keteladanan? Kebaikan, contoh yang baik. Uswatun hasanah. Kisah, cerita yang baik. Kisah teladan yang baik. Dari siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, setelah Pak Hari menjelaskan judul kisah keteladanan Nabi Muhammad, seperti biasa bahwa kita sebelum belajar itu harus memanjatkan doa. Raditu, saya ridho kepada Allah sebagai Tuhan, wabil Islami, dan Islam dinan sebagai agama, Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang sebagai Nabi, wa Rasulan, dan sebagai Rasul. Anak-anak, kalian pasti pernah mendengar ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, betul? Kalian hanya mendengar saja Nabi Muhammad, tidak tahu cerita, tidak tahu kisah teladannya, keluarganya, pasti kecintaannya itu kurang. Kita harus mengenal lebih jauh dari keluarga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sama seperti kita, punya orang tua, punya kakek, punya paman, kemudian punya putra atau anak, punya istri. Ya. Ayah Nabi bernama siapa? Abdullah. Ibunya Nabi? Kakek Nabi? Paman Nabi? Abu Thalib. Sebenarnya paman Nabi itu hanya lebih dari 5, kurang lebih ada 9. Tetapi yang paling terkenal di sini disebutkan hanya 1, Abu Thalib. Karena beliau sangat berjasa kepada Nabi. Nabi Muhammad selain punya ibu kandung, punya ibu susu yang menyusuinya. Siapa ibu susunya? Halimatus Sa'diyah, istrinya Nabi. Setelah kalian semuanya mengetahui silsilah atau keluarga Nabi, sekarang kalian juga harus tahu sejarah Nabi. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, sebelum Nabi Muhammad berjuang diangkat menjadi Nabi atau Rasul, kisahnya bagaimana? Di sini diceritakan peristiwa sebelum Nabi Muhammad. Ingat
Yang detik tengah ini adalah merupakan bangunan apa? Nama kota. Ka'bah. Nama lain Ka'bah. Baitullah. Rumah Allah. Rumah Allah di dunia itu merupakan Ka'bah atau Masjidil Haram. Kalau di sini masjid itu adalah rumah Allah di dunia. Hanya kalau kalian sholat tidak boleh ramai, itu rumah Allah. Kita harus memuliakan rumah Allah. Sholat dengan khusyuk, ya. Tidak boleh siapa yang sholat dengan bermain sama dengan dia tidak menghormati rumahnya Allah. Bisa waktu itu adalah ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha atau Abroha. Raja Abraha tadi dia sombong, dia iri karena bangunannya berupa gereja sepi kalah rame dengan Baitullah atau di kota Mekah. Di kota Mekah ini dikunjungi orang setiap tahun pada waktu haji ribuan, puluhan ribu. Bahkan sekarang lebih dari 1 juta kumpul di sana dia melaksanakan ibadah haji. Semua orang pasti mendapatkan ingin haji. Saya juga ingin sekali. Saya yakin kalian semuanya juga ingin. Ingin apa? Ingin haji nanti ke depannya. Pasukan Abraha yang sombong dengan pasukannya gajah yang besar. Dia ingin menghancurkan rumahnya Allah. Selanjutnya Allah tidak ridho kalau rumahnya ini dihancurkan. Kemudian Allah menyuruh burung ababil dengan membawa batu kerikil dari neraka yang terbakar. Burungnya berjumlah jutaan dengan membawa batu kerikil, kemudian berterbang, kemudian dijatuhkan pas di atas pasukan bergajah tadi. Semuanya terbakar habis, tidak tersisa satupun, semuanya meninggal. Dia heran, ini ada apa-apa, semua yang terbakar. Dan Nabi Muhammad lahir. Makanya Nabi Muhammad lahir disebut tahun gajah. Nabi Muhammad lahirnya itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bersama-sama ya pujian ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi lahiripun wonten Mekah tanggal 12 Maulid dinten Isnen taun gajah. Ingkang ibu asmanipun Siti Aminah, ingkang rama asmanipun Sayyid Abdullah. Kemudian anak-anak setelah kejadian ini dilanjutkan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Setelah pasukan tadi bergajah Abraha semuanya meninggal, Nabi Muhammad lahir pas tanggal 12 Rabiul Awal dalam keadaan yatim. Kenapa? Karena orang tuanya, bapaknya sudah meninggal. Waktu Nabi Muhammad masih di kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Ayahnya pada usia 18 tahun meninggal, Muhammad belum lahir. Sehingga waktu lahir dia tidak pernah melihat ayahnya. Dia ketika lahir di dunia, ayah saya sudah meninggal. Keadaan yatim. Makanya fa'ammal yatima fala taqhar. Anak yatim janganlah kalian menghardi. Tak boleh ya dengan anak yatim kalian itu memusuhi, apalagi kalian itu membenci. Sama dengan membenci Nabi Muhammad.
Karena anak yatim itu adalah sangat disayangi Nabi. Nabi Muhammad sendiri waktu lahir, dia itu dalam keadaan yang yatim. Disusui Ibu Halimah Sa'diyah selama 2 tahun, diasuh sampai 4 tahun. Ketika 4 tahun diserahkan kepada ibu susunya, yaitu Siti Aminah. Wahai Siti Aminah, ini putra engkau sudah saya rawat sampai 4 tahun. Saya serahkan kepada engkau. Dirawatlah ibunya. Kemudian pada usia 6 tahun, diajarlah ibunya mengenalkan keluarganya. Waktu perjalanan pulang, ibunya meninggal. Pada waktu itu Nabi Muhammad usia berapa ibunya meninggal? 6 tahun. Sudah yatim piatu, sudah meninggal kedua orang tua. Akhirnya diasuhlah oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Ketika usia 8 tahun, kakeknya sudah meninggal. Diasuhlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian masa pertumbuhan Nabi tumbuh menjadi anak yang soleh. Soleh itu apa? Artinya baik. Sopan itu apa? Punya tata krama, perilaku yang sopan santun, berakhlakul karimah, punya sikap terpuji. Dia jujur. Jujur itu tidak menambah, tidak mengurangi. Dia apa? Kalau mengatakan sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad itu punya kelakuan yang baik, sopan. Ya, dia jujur. Pada usia 12 tahun diajar paman berdagang ke kota Syam. Di situ banyak orang kaget melihat Nabi. Kok aneh? Nabi ketika berjalan awan mengikutinya di atas sehingga tidak merasa panas sama sekali. Kalau ada batu mau dilewati Nabi, hati itu dengan sendirinya dia langsung masuk ke tanah. Dia langsung ada yang pindah. Karena memuliakan Nabi Muhammad sangat mulia. Nabi Muhammad pada usia 12 tahun sudah ada ciri-ciri beliau akan menjadi Rasul. Dia bertemu Bukhairah, pendeta Nasrani. Akhirnya, hati-hati kamu dicari oleh orang-orang yang jahat, mau dibunuh. Kembalilah. Akhirnya dia kembali tidak jadi berdagang. Sampailah dia usia 40 tahun, kemudian diangkat menjadi Rasul. Sekarang perilaku terpuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Perkataannya selalu benar, selalu jujur. Ya, sehingga mendapat gelar Nabi Muhammad yang dapat dipercaya. Di antaranya sifat terpuji Nabi Muhammad yang terkenal adalah 1, Siddiq. Ini juga merupakan sifat wajib Rasul. Siddiq artinya Mas Rizky, saya beri pertanyaan. Siap-siap. Apa artinya amanah? 100. Kemudian saya tanya yang kemarin juara karate, yaitu Mbak Elok. Mbak Elok artinya tablik. Tablik artinya dilihat di papan. Artinya tablik lenyap. Lihat sudah ada. Saya tanya lagi ya, teman kamu yang kemarin saya lihat yang mendapat
juara tanya jawab hari Rabu kemarin. Apa artinya Fatona? Singkatannya yaitu Satfa, S-Sidik, A, amanah, Ta, tablik, kemudian Fa, Fatona. Sifat wajib Rasul itu disingkat Satfa, S-Sidik, A, amanah, T, tablik, Fa, Fatona. Bersama-sama, sifat wajib Rasul ada 4. 1. Sidik, artinya 2. Artinya 3. Tablik, artinya 4. Ada sejenis ini merupakan kita itu juga harus membaca selawat ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Bisa rohatil selawatan? Rohatil atiyah tashdu filayalil maulidi wa barikun nuru yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atiyah tashdu filayalil maulidi wa barikun nuru yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuru yabdu min ma'ani ahmadi min ma'ani ahmadi. Sekarang Pak Ari dulu, kemudian nanti selanjutnya sampean. Pak Ari sendirian dulu ya. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah, sesuai adat yang ada disusui Halimah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sampean ya, 2, 3. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela, saat kecil mengembara, bahkan saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Akhir bersama-sama di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan
Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapat risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya yang penuh suka-duka, yang penuh suka-duka. Ya, kalian itu selain mencintai rasul juga harus mencintai membaca sholawat. Ada sholawat badar, sholatullah salamullah. Ya, ada lagi sholawat tola al badru, Nabi Muhammad hadir ketika kalian membaca sholawat. Ada sholawat asraqal badru dengan berdiri memuliakan Nabi. Ya, ada lagi sholawat maulaya sholli wasal. Sholawat maulaya bersama-sama. Maulaya sholli wasallim kasih sayang Nabi Muhammad adalah salah satu sifat yang bisa kita teladani. Mengapa merupakan sifat yang bisa kita teladani? Karena kasih sayang adalah tidak akan ada permusuhan. Kalian harus sesama teman punya rasa kasih sayang, saling memaafkan, saling mencintai, ya. Saling menyayangi, tidak boleh permusuhan. 2, akan ada ketentraman kasih sayang itu. 3, akan saling tolong menolong, akan saling menghormati dan lainlah. Sekarang mulailah Pak Hari akan membagikan LKPD. LKPD lembar kerja peserta didik. Ini saya tunjuk maju untuk membagikan Mbak Iren, silakan ke depan. Satu kelompok satu saja ya, Mbak Iren ya. Satu kelompok dikasih satu ya. Terima kasih. Ada berapa kelompok? 4, 3, 3. Ada kelompok berapa? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5 ya, satu kelompok satu. Berarti. Nah, terima kasih. Selamat bantu. Di antara salah satu kisah teladan yaitu kasih sayang Nabi. Silakan diamati sebelum mengerjakan ya. Diamati dulu sebelum mengerjakan. Gambar 1 ini adalah gambar apa? Seorang yang membantu itu karena mempunyai rasa kasih sayang, membantu untuk berjalan kepada nenek, salah satu mbah yang sudah tua. Yang kedua, gambar 2 ini adalah gambar anak yaitu memberi kepada pengemis. Yang ketiga, gambar teman, salah satu teman yang membantu temannya menolong sesudah. Silakan dikerjakan. Dikerjakan. Nah ini gambar 1 ini ya menjelaskan, gambar 2, gambar 3 ditulis gambar 1.
tulis, dijelaskan dengan membuat kalimat. Nanti saya tunjuk maju ke depan. Urut ya, nanti mulai kelompok 1 Mbak Iren, kelompok 2 ini ya, itu kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, kayak isi nomor 1 menjelaskan ini, balik yang kertas kosong, nah itu ya, yang balik yang kosong ya. Nah, yang kosong, bentar. Nomor 1, jelaskan. Nanti satu ya, mewakili kelompok ya. Nah, iya, gambar 1 dijelaskan, gambar 2. Ya. Menulis nomor 1, menjelaskan apa? Satu gambar beri waktu kurang lebih 1 sampai 2 menit. Gambar 2 sama 1 sampai 2 menit. Gambar 3 1 sampai 2 menit. Nomor 1 1 kalimat. Gambar 2 1 kalimat. Gambar 3 1 kalimat. Ya, bentar. Ya. Waktu tinggal 4 menit. Waktu tinggal 3 menit. Sambil menunggu yang lain, kelompok 1 Mbak Iren maju dan membawa hasil pengamatan. Oh ya, cepat, saya beri waktu lagi 2 menit. Nomor berapa? Tidak kali 3 sih, berarti kalinya sekarang. Ya sudah maju. Maju sampai maju. Sampai maju. Ya nomor 1 apa? Ya bentar. Ya geser di kiri kelompok 2. Ya kelompok 3 sebelahnya. Kelompok 3 diwakili. Ya nggak apa-apa wis. Geser. Terus kelompok sebelahnya lagi. Ya. Wis nggak apa-apa, ayo. Kelompok terakhir, ayo silakan. Mbak, dibaca gambar. Ya, silakan duduk. Kemudian Mbak, ayo gambar 1. Ya, terus tambah. Gambar 2 sudah. Ya, silakan gambar 2. Ya, gambar 3. Terima kasih. Balik. Ya, balik. Ya, baik sekali. Baik sekali semuanya. Berikan tepuk tangan. Setelah kalian memberi pengamatan tentang gambar, nah, sekarang ayo ceritakan. Gambar nomor 1 adalah Mbak Iren tadi menceritakan apa? Gambar nomor 1. Seorang ayah membantu nenek berjalan. Betul sekali. Kemudian ya, gambar nomor 2. Anak yang
Dapat 3. Ada peluru jatuh. Terima kasih. Sekarang ada lagi, yaitu mengerjakan soal. Sekali lagi Mbak Iren maju ke depan, membagikan lagi. Dibagi satu kelompok satu. Saya bertanya kepada Mas, apa yang kamu lakukan jika melihat orang meminta-minta? Mengasih sedekah. Memberi uang saya kelasnya. Sekarang Mas Rizky, apa yang kamu lakukan jika melihat teman yang jatuh? Menolongnya. Menolongnya. Nah, sekarang dikerjakan tadi soal yang sudah saya bagi tadi. Yes. Apa yang kamu lakukan jika ada teman membutuhkan bantuan? Dijawab. Kemudian yang nomor 2 tadi soalnya, ketika sedang menulis temanmu tidak membawa pensil, bagaimana sikapmu? Tulis jawaban. Nomor berapa? Nomor 1 ini. Nah, temanmu meminta bantuan, apa yang kamu lakukan? Yang nomor 2, melihat temanmu tidak membawa pensil, bagaimana sikapmu? Ya. Soal yang nomor 3, apabila ada orang yang meminta-minta di rumahmu, apa yang kamu lakukan? Tidak membawa pensil, apa yang kamu lakukan? Nomor 1, temanmu minta bantuan. Apa yang kamu lakukan? Temanmu minta bantuan. Yang ketiga, ada orang minta-minta di rumahmu, apa yang kamu lakukan? Nomor 4, siapa Rasul terakhir? Siapa Rasul? Nama Rasul yang terakhir. Nomor 5 yang terakhir. Rasulullah sangat mencintai kepada siapa? Tulis. Kalau sudah semuanya dikumpulkan, dilempari, ketika Pak Hari berada di kantor, dikumpulkan. Waktu sudah mendekati habis, kembali ke duduk setelah Rasul yang terakhir. Ya, dan dikumpulkan. Nah, selesai. Sudah dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Sudah tadi. Kembali duduk semuanya. Waktunya mendekati habis. Mendekati habis. Ayo, waktunya mendekati habis. Nah ya. Oke, kesimpulan. Anak-anak, kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu bahwa kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW diantaranya merupakan salah satu sifat wajib Rasul yang ada 4, disingkat dengan sarfa, sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya.
kemudian tablik. Ya, pintar. Fatona. Jadi kesimpulannya kita harus meneladani, kita harus mencontoh dari sikap keteladanan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pelajaran PAI, pelajaran agama Islam dan budi pekerti, mudah-mudahan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian tadi ujian kinerja dari saya, yaitu peserta PPG dengan nama Syuharyadi, dengan nomor peserta PPG 3516950000890, dengan NIM PPG 0605082217. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan Rasulullah memberikan syafaatnya. Kami akhiri ma'asobaka min sayyi'atin fa min nafsi wa ma'asobaka min khairin fa min Allah. Kafahuna qaulilakum hadanallahu ajma'in wa bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis, mau istirahat, silakan.